Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, materi kita pada pagi hari ini adalah haji dan umroh. Adapun kompetensi dasarnya adalah menelaah ketentuan Islam tentang haji dan umroh dan undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh beserta hikmahnya. Indikator pencapaian kompetensi 341 menjelaskan ketentuan Islam tentang ibadah haji dan umroh. 342 mengidentifikasi undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh, menunjukkan contoh penerapan macam-macam manasik haji, dan menjelaskan hikmah pelaksanaan ibadah haji. Pembahasan yang pertama kita adalah pengertian haji dan umroh. Haji menurut bahasa berarti berziarah, bermaksud, dan menyengaja. Sedangkan ibadah haji menurut istilah adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengharapkan keridhoannya dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan umroh secara bahasa adalah az-ziyarah atau berkunjung. Menurut istilah, ibadah umroh adalah sengaja berkunjung ke Baitullah pada waktu selain ibadah haji untuk melaksanakan ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua adalah hukum haji dan umroh. Mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Sedangkan hukum umroh adalah sunnah muakkad, dilaksanakan satu kali seumur hidup bagi yang mampu menjalankannya. Sebuah hadis dijelaskan, an Jabirin annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila anil umroh awajibatun hiya ya Rasulullah, qala la wa anta tamiru huwa afdolu. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang umroh, apakah wajib atau tidak ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, tidak. Dan kalian melaksanakan umroh itu lebih utama. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya adalah perbedaan haji dan umroh. Perbedaan haji dan umroh dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama dari sisi pelaksanaannya. Aturan ibadah haji atau rukun haji lebih banyak daripada umroh. Pada saat melaksanakan umroh, kita tidak diwajibkan wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah dan Mina, dan melempar jumroh. Sementara ibadah haji selain ikhram, tawaf, sa'i, dan tahallul, wukuf di Mina, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, serta melempar jumroh wajib dilakukan. Yang kedua, umroh boleh dilakukan kapanpun dan di bulan apapun, sedangkan haji hanya boleh dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Dan yang terakhir,
haji hukumnya wajib bagi yang mampu dan umroh hukumnya sunnah. Adapun syarat-syarat wajib haji adalah yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat merdeka, dan yang kelima kuasa atau mampu, baik mampu hartanya, kesehatannya, maupun aman dalam perjalanannya. Sedangkan rukun haji anak-anak, rukun haji adalah beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan membayar denda. Bila kita meninggalkan rukun haji, maka haji kita akan batal dan mengulangi dari awal di tahun berikutnya. Adapun rukun haji adalah yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang terakhir tertib. Adapun wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan. Tetapi wajib haji ini tidak mempengaruhi sahnya ibadah haji. Artinya jika kita tinggalkan, maka haji kita tetap sah, tapi dengan menggantinya dengan denda. Wajib haji ada 7. Yang pertama, berikhram sesuai mikotnya. Yang kedua, bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, bermalam di Mina. Yang keempat, melempar jumroh. Yang kelima, menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan ketika ikhram. Dan yang keenam adalah tawaf wada. Selanjutnya adalah mikot haji anak-anak. Mikot ada 2, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Mikot zamani bermula dari tanggal 1 Syawal sampai terbitnya Hari Raya Idul Adha tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yaitu selama 2 bulan 9 hari. Yang kedua adalah mikot makani. Mikot makani adalah tempat memulai ikhram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umroh. Rasulullah telah menetapkan mikot makani sebagai berikut. Yang pertama, rumah masing-masing bagi orang yang tinggal di Makkah. Yang kedua, Dzulhulaifah atau 450 km sebelah utara kota Mekah. Yang ketiga, Juhfah atau 180 km sebelah barat laut Mekah. Yang mana mikot Juhfah ini kemudian diganti dengan Robik atau 240 km barat laut kota Mekah. Mikot makani yang keempat adalah Qaumul Manzil atau 94 km dari kota Mekah. Yang kelima, Yalamlam 54 km sebelah selatan kota Mekah. Dan yang keenam adalah Zatu Irqin atau 94 km sebelah timur laut Mekah. Dan yang ketujuh, di negaranya masing-masing bagi penduduk yang berada di antara kota Mekah dengan mikot-mikot tersebut di atas. Anak-anak, berikut ini adalah pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, sebelum tanggal 8 Dzulhijjah, semua jamaah haji mulai untuk melakukan tawaf haji di Masjidil Haram. Tawaf ini dinamakan tawaf kudum atau tawaf selamat datang. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, para jamaah haji berangkat menuju Mina. Di kota Mina, para jamaah haji sampai matahari terbit pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah pagi harinya, semua jamaah haji menuju ke Padang Arafah untuk melakukan wukuf hingga maghrib tiba.
Pada tanggal 9 Dzulhijjah malam atau setelah melakukan wukuf di Mina, semua ibadah haji, semua jamaah haji menuju ke Musdalifah untuk bermalam dan mengambil batu yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Pada tanggal 9 Dzulhijjah tengah malam atau setelah melakukan mabit di Musdalifah, jamaah haji meneruskan perjalanannya ke kota Mina untuk melaksanakan ibadah melempar jumroh. Pada tanggal 10, 11, dan 12 Dzulhijjah, jamaah haji melaksanakan ibadah melempar jumroh dan kemudian dilanjutkan dengan tahallul, yaitu mencukur rambut. Dan yang terakhir, jamaah haji kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sebelum kembali ke negaranya masing-masing. Anak-anak sekalian, prosedur pelaksanaan haji di Indonesia. Dari tahun ke tahun, minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji semakin meningkat. Pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggara ibadah haji senantiasa berupaya dengan sungguh-sungguh menyempurnakan dan meningkatkan pelayanannya. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Anak-anak sekalian, materi kita yang terakhir adalah hikmah haji dan umroh. Adapun hikmah haji dan umroh, yang pertama adalah meningkatkan kedisiplinan, yang kedua meningkatkan kualitas diri dalam beribadah, yang ketiga memunculkan sifat yang sabar, yang keempat melahirkan solidaritas dan kekeluargaan, dan yang terakhir meningkatkan dakwah Islam. Demikianlah materi tentang ibadah haji dan umroh, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.